Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nursetika Samsir dengan NIM 2201080081, Universitas Nusa Cendana Timur, Fakultas FKIP, jurusan Pendidikan Ekonomi semester 1, kelas 1A, mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan, dengan materi Permasalahan Pendidikan di Kota Kupang. Masalah pendidikan di Kota Kupang. Pendidikan merupakan alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan yang dicita-citakan dahulu yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan perkembangan zaman, terjadi revolusi dalam pendidikan. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara menciptakan Taman Siswa dengan tujuan untuk mendidik anak-anak bangsa menjadi pribadi yang luar biasa, di mana di dalamnya siswa merasa bebas untuk berekspresi dengan menekankan pada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun, sejalan perkembangan zaman dan perubahan situasi politik di Indonesia, pendidikan Indonesia diarahkan kepada aspek kognitif yang pada akhirnya pendidikan Indonesia mengalami kemunduran. Memang banyak siswa Indonesia yang sukses dalam menjuarai olimpiade tingkat internasional. Namun, apalah artinya sebuah piala namun moral bangsa Indonesia semakin memprihatinkan. Nilai-nilai Pancasila mulai hilang dalam kehidupan bangsa, sering terjadi tawuran, dan lain-lain. Kita kembali pada topik kita, yaitu masalah pendidikan di NTT atau Kota Kupang. Apa yang salah dengan pendidikan di NTT atau Kota Kupang? Mengapa kita selalu berada dalam urutan terakhir ketika ujian nasional? Berarti ada yang salah dengan pendidikan kita. Lalu pertanyaannya, di mana letak permasalahannya? Posisi NTT atau Kupang secara nasional ini melahirkan penilaian bahwa mutu pendidikan NTT atau Kupang paling rendah secara nasional. Tapi banyak peserta diskusi tidak sependapat kalau mutu pendidikan di Kupang hanya diukur dengan hasil ujian nasional. Menurut mereka, pendidikan tidak sekedar prestasi intelektual, melainkan juga mencakup aspek kepribadian dan budi pekerti, dan masih ada aspek lainnya, sementara yang diukur dalam ujian nasional hanya aspek intelektual semata. Bahkan masih ada peserta yang keberatan dengan ujian nasional, karena yang menentukan keberhasilan siswa justru orang lain, padahal yang mengetahui dengan baik kemampuan dan perkembangan siswa justru guru-guru di sekolah. Tanpa mengabaikan pendapat-pendapat tersebut, hasil ujian nasional ini menjadi referensi penting untuk mengetahui kualitas output pendidikan kita secara nasional. Mengapa hasil ujian nasional provinsi-provinsi lain bisa lebih tinggi daripada provinsi NTT, khususnya di Kota Kupang? Bukankah standar yang digunakan sama untuk semua provinsi? Kalau standar lulusan itu terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, bukankah kenaikan standar itu berlaku sama untuk semua provinsi? Profesor Elias Kopong menegaskan bahwa merosotnya mutu pendidikan di NTT, apalagi di Kota Kupang, bukan baru terjadi sekarang, melainkan sudah sejak era tahun 1970-an. Hanya memang kita cukup lama terlena dan baru sekarang mulai menyadarinya. Menurut Elias, mutu pendidikan di Kota Kupang masih lebih baik pada era 1960-an. Pada waktu itu, katanya standar lulusan sudah ditetapkan 6,00, tetapi sekarang dengan standar lulus 5,00 atau 5,25 pun masih begitu banyak peserta yang tidak lulus. Dengan ini, jelas mutu pendidikan kita mengalami kemunduran. Penyebaran guru-guru pun belum merata. Guru-guru masih cenderung menumpuk di sekolah-sekolah perkotaan, sementara di desa-desa sangat langka. Bahkan di TTS ada sekolah yang hanya punya 1 orang guru. Guru tersebut tinggal di kampung lain dari sekolah itu. Kegiatan belajar mengajar baru bisa jalan kalau guru yang bersangkutan datang ke sekolah. Kondisi ini jelas membuat kegiatan belajar mengajar jauh dari maksimal. Sarana peningkatan mutu seperti perpustakaan, laboratorium, dan
IC Center juga masih terbatas. Dari 4.024 sekolah dasar di NTT, hanya 344 SD yang memiliki perpustakaan, 3.434 SD yang memiliki laboratorium, serta 3.330 SD memiliki fasilitas IC Center. Di tingkat SMP, dari 795 SMP, hanya 539 SMP yang memiliki perpustakaan, 549 laboratorium, serta 15 fasilitas IC Center. Di tingkat SMA, dari 235 SMA, hanya 160 SMA yang memiliki perpustakaan, 145 laboratorium, serta 124 unit fasilitas IC Center. Sedangkan dari 105 SMK, hanya 54 SMK memiliki perpustakaan, 40 laboratorium, dan 85 unit fasilitas IC Center. Data dari Dinas PPO Provinsi NTT ini menunjukkan ketimpangan yang luar biasa. Proses belajar mengajar di NTT atau di Kota Kupang, Profesor Elias Kopong menegaskan bahwa guru masih menjadi penentuan utama mutu pendidikan di NTT atau di Kota Kupang. Misalnya di NTT atau di Kota Kupang, jumlah guru masih terbatas, baru sekitar 9.000 orang guru yang berkualifikasi sarjana dari sekitar 50.000 orang total jumlah guru. Menurut data yang didapatnya dari pemerintah Kota Kupang, di Kota Kupang terdapat 123 SD dengan rombongan belajar sekitar 1.200 dan jumlah guru sebanyak 875. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa berharap akan mutu pendidikan yang lebih baik. Kalau masih ada gap antara jumlah rombongan belajar dan jumlah guru di luar Kota Kupang, kondisinya lebih parah lagi, kata Elias. Menurut Profesor Elias, sistem mengajar guru juga belum tertata dengan baik. Ada guru agama yang mengajar matematika. Kalau mau membebani mutu pendidikan, benahi mulai dari distribusi guru yang bagus, kualifikasi mereka yang baik sehingga bisa mengajarkan dengan baik, kata Elias. Dia memberi contoh guru matematika. Kalau guru itu betul S1 matematika, mestinya dia sudah tahu konsep matematika yang pas untuk SMP atau SMA. Kurikulum berubah seperti apapun tidak menjadi masalah karena gurunya menguasai materi. Masalah lainnya adalah manajemen pendidikan di NTT atau di Kupang yang belum memenuhi syarat-syarat yang diharapkan. Menurut Dr. Handus John Manulangga, MED, manajemen pendidikan berpengaruh langsung terhadap pemerintah dan standar pendidikan. Kalau manajemen tidak baik, pemerintahan dan peningkatan mutu pasti tidak baik, katanya. Salah satu komponen yang paling bermasalah dalam pendidikan di NTT atau di Kota Kupang, menurut dia, penempatan kepala sekolah. Menurutnya, penempatan kepala sekolah mestinya memenuhi standar seorang kepala sekolah. Tapi, dalam praktiknya, hal ini kurang diperhatikan. Bahkan, pengangkatan kepala sekolah lebih bernuansa politis dibandingkan kepentingan pendidikan. Bupati atau wali kota terpilih cenderung memilih guru-guru yang diketahuinya sebagai tim sukses, sebaliknya, orang-orang yang bukan tim sukses yang digusur. Masalah ini diperparah lagi dengan kemampuan penjabaran kebijakan dari pusat. Pemahaman yang rendah para pemimpin dan pelaku pendidikan cenderung membuat keputusan yang jauh bergeser dari keputusan pengambilan kebijakan, padahal menyelesaikan suatu kebijakan merupakan hal terpenting. Dalam era otonomi daerah pun, para kepala dinas pendidikan tingkat kabupaten atau kota lebih memilih berkoordinasi dengan bupati atau wali kota ketimbang dengan kepala dinas pendidikan provinsi. Kalau kepala dinas pendidikan provinsi mengundang para kepala dinas pendidikan kabupaten atau kota untuk rapat koordinasi, tidak semua kadis datang. Mereka hanya mengutus pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan dinas pendidikan kabupaten atau kota. Ngomong tentang kebijakan, ini susah.
Pak Kadis omong, A. Nanti penjabaran di kabupaten sudah jadi, C atau D. Kesatuan komando merupakan prinsip dalam manajemen atau organisasi. Berkaitan dengan mutu pendidikan, manajemennya berasal dari kepala dinas. Tetapi, kalau orang tidak datang untuk koordinasi, tidak jalan itu ke bawah, apalagi dan bukan orientasi ke atas melainkan ke samping, karena atasan kadis, bupati atau wali kota bukan kepala dinas. Jelas manulangga masalahnya. Kata manulangga, di tingkat kabupaten tidak ada lembaga yang mengendalikan pendidikan. Prinsip mengendalikan pendidikan, seolah-olah semua orang boleh ditempatkan di mana saja. Oleh karena itu, mulai saat ini, guru harus berubah. Intinya berubah. Semangat untuk mengajar dan pemerintah diharapkan agar menciptakan sistem pendidikan yang memberikan ruang kepada guru. Tugas guru adalah mengajar. Jangan hanya mengajar administrasi. Dan khusus di NTT, yaitu di Kota Kupang, diharapkan dari pemerintah adalah pembangunan yang merata dalam bidang pendidikan. Kepanjangan NTT adalah Nusa Tenggara Timur, bukan nasib tidak tentu. Kita bisa menjadi yang terbaik. Dan permasalahan yang terjadi di Kota Kupang itu seperti kita dapat melihat kekurangan fasilitas-fasilitas, minimnya guru-guru, dan ketinggalan teknologi. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya dan teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.